Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Akhwani wa akhwati azza Allah wa yakum para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kita telah masuk pada hadis ke-185 dari kitab Umdatul Ahkam dan pada bab salat pada bab siyam. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fis safari fa minna sha'im wa minna al-muftir. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sebuah safar, dan di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Qala fa nazalna manzilan fi yaumi harin. Kemudian kami berhenti di hari, maksudnya kami melakukan perjalanan tersebut di hari yang sangat panas. Wa aktsaruna dhilla sahibul kisa wa minna man yattaqi syamsa biyadihi. Qala fasaqata as-sawwamu wa qama al-muftirun fa darabul abniyah wa saqaw ar-riqab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Dahulu pernah kami lakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Ketika itu keadaan sedang sangat panas dan kebanyakan dari kami banyak yang pingsan, dan sebagian lagi ada yang berteduh di bawah matahari, maksudnya menggunakan tangannya. Kemudian fasaqata sawwamu, maka satu persatu orang yang puasa ini jatuh, dia pingsan. Wa qama al-muftirun, dan sebagian yang tidak berpuasa mereka tetap kuat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Orang-orang yang tidak berpuasa hari ini datang dengan membawa banyak pahala. Al-ma'na al-ijmali, kana as-sahabah ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadi asfarihi, fa ba'dhum muftir wa ba'dhum sha'im, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yukiru killa minhum ala halihi. Pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah safar. Kemudian di antara para sahabat ada yang berpuasa, ada yang tidak. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukiru, menetapkan ataupun memperbolehkan kedua golongan sahabat ini, yang berpuasa ataupun yang tidak. Fanazulu fi yaumi harin yastarihu an ana'is safari wa harril hijarah. Wa kanu radhiyallahu ta'ala anhum mutakashifina la yajidu aktharuhum ma yadhilluhu 'ani syamsi illa ay yad'a yadahu 'ala ra'sihi aw ay yad'a kisa'a fawqa 'auda aw syajaratin fayastadhillu bihi. Ketika itu hari sedang sangat panas. Ketika ingin beristirahat di pertengahan safar mereka, para sahabat ini mutakashifin, la yajidu aktsaruhum ma yadhilluhu 'ani syamsi. Mereka sangat terbuka di padang rumpun, maksudnya di padang
sahra, di padang sahra yang terbuka, tidak ada tempat untuk mereka untuk berteduh kecuali apa yang mereka pergunakan dari tangan mereka untuk menutup kepala mereka, atau mereka menggunakan kisah tempat, kalau hari ini kis artinya itu plastik. Kisah ini wadah yang digunakan untuk membungkus perbekalan safar. Atau menggunakan perbekalannya yang mereka taruh di atas ranting-ranting pohon yang kering, fayastadillu bihi, kemudian mereka berteduh di bawahnya. Falamma nazalu fi hadhihi al-hajura saqata as-sha'imun min al-harri wad-dhama' falam yastati'u al-'amal. Dalam keadaan ini, mereka yang berpuasa banyak yang pingsan tersebab karena panas dan haus mereka, sehingga mereka tidak mampu mengerjakan amalan-amalan. Wa qamal muftirun, sedangkan orang-orang yang muftir, orang-orang yang tidak berpuasa ini kuat, fadarabul abniyah binasbil khiyam wal akhbiyah. Maka yang tidak berpuasa ini mereka mendirikan kemah-kemah untuk orang-orang yang berpuasa ini. Wasaqul ibil, kemudian memberi minum unta-unta mereka, wa khadamu ikhwanahum as-shaimin, sementara mereka melayani sahabat-sahabat mereka yang berpuasa. Falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lahum wa ma qamu bihi min khidmatil jish syaja'ahum wa bayyana fadluhum qala dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan ini di mana para sahabat yang tidak berpuasa ini berkhidmah untuk pasukan ini, untuk sahabat-sahabatnya yang berpuasa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang tidak berpuasa hari ini datang dengan membawa begitu banyak pahala. Kita bisa melihat pada hadis ini bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menghormati yang berpuasa, yang tidak berpuasa begitu menghormati yang berpuasa, sampai mereka melakukan khidmah kepada mereka yang berpuasa, tidak saling mengingkari dan tidak boleh dibalik di dalam perkara ini. Kemudian yang berpuasa harus memaklumi ataupun menghormati yang tidak berpuasa. Ini pemahaman yang salah yang hari ini banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, bahwa yang berpuasa jangan riya, jangan sombong, hormati yang tidak berpuasa. Ini kesalahpahaman, bahkan mungkin termasuk syubhat. Kenapa? Seharusnya yang tidak berpuasa inilah yang menghormati yang berpuasa. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Jawazul iftar wasyam fis safar, bolehnya berpuasa, berbuka ataupun berpuasa dalam keadaan safar. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra killa ala ma huwa alaihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kedua golongan sahabat ini. Yang kedua, fadlu khidmatil ikhwan wal ahl wa annaha min ad-din wa min ar-rujulah allati sabaqana fiha safwatu hadhihi al-ummah khilafan li fi'li katsirin min al-mutaraffi'in al-mutakabbirin. Keutamaan dari membantu saudara-saudaranya, terutama yang susah, wa annaha min ad-din, dan ini bagian dari agama kita yang mengajarkan tentang saling berta'awun, ar-rujulah, memiliki sifat jantan, berani, yang mana telah dicontohkan oleh para salafus saleh, para sahabat terlebih dahulu, khilafan li fi'li katsirin minal mutaraffi'in al mutakabbirin. Berbeda dengan apa yang dilakukan hari ini oleh orang-orang yang sombong, yang angkuh. Yang mana tadi yang kita sebutkan, mereka minta yang tidak puasa untuk dihormati. Annal fitr fi safar afdal, bahwasanya berbuka dalam keadaan berpuasa ini lebih utama. La siyama idza qtarana bidzalika maslaha min at-taqwa ala a'da'in nahwihai. Fa inna fa'idat as-shaum talzumu sahibuha, amma fa'idatul iftar fi mithli dzalika al-yawm fa innaha tata'adda al-muftir ila ghairihi wa min huna kana al-iftar aula. Sesuai dengan keadaan masing-masing sebenarnya. Intinya,
berpuasa bisa menjadi maslahat yang lebih besar, ataupun tidak berpuasa lebih menjadi maslahat yang lebih besar. Namun dalam keadaan seperti para sahabat lakukan safar dalam keadaan ingin berperang, maka mereka membutuhkan tenaga dan membawa perbekalan yang begitu banyak. Maka muftir berbuka dalam hal ini lebih utama sebenarnya ketimbang berpuasa. Maka melihat ahwal masing-masing, keadaan masing-masing. Kita hari ini Allah mudahkan dengan begitu banyak teknologi yang ada. Kita safar melakukan perjalanan, bahkan umrah mungkin hanya ditempuh dengan 9 jam perjalanan pesawat. Maka jika seseorang mendapati dirinya mampu untuk berpuasa, maka itu yang menjadi lebih baik bagi dia. Tergantung kepada keadaan setiap muftir kepada setiap as-shaim. Yang terakhir, hatsal Islam 'alal 'amali wa tarkil kasal, di mana Islam ini senantiasa menganjurkan atau mengajak untuk senantiasa beramal dan meninggalkan kemalasan. Faqad ja'ala lil 'amil nasiban kabiran minal ajr, karena orang yang beramal ini, yang melakukan kebajikan-kebajikan ini memiliki pahala yang besar. Kemudian hadis 186 dari sahabat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ke-186 dari sahabat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Ini berbicara tentang waktu qada puasa. Tadi bagi mereka faman kana minkum maridan aw ala safarin, mereka yang sakit ataupun melakukan perjalanan, Allah samakan yang sakit dengan orang yang safar ini sama, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, untuk mengqadanya pada hari yang lain. Maka yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, pernah berkata, kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Dahulu aku memiliki utang Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, dan aku tidak bisa membayar puasa Ramadan ini kecuali di bulan Sya'ban. Karena kesibukan Ummul Mukminin di dalam melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak memiliki waktu selain pada bulan Sya'ban untuk mengqadanya. Pada hadis ini menjelaskan jawaz ta'khir qada Ramadan ila Sya'ban ma'al udhri. Bolehnya mengakhirkan mengqada puasa Ramadan sampai di akhir tahun, bahkan sampai bulan Sya'ban, dengan syarat bil udhri, dengan udhur. Wa anal afdal at-ta'jil ma'a ghairil udhri. Adapun yang utama sebenarnya adalah mensegerakan membayar hutang puasa. Fa Aisyah radhiyallahu taala anha qad bayyanat udhriha fi dzalik, karena Ummul Mukminin menjelaskan udhurnya. Seandainya Ummul Mukminin tidak menjelaskan udhur yang didapat dari Ummul Mukminin, maka bulan Sya'ban menjadi bulan yang paling utama untuk membayar hutang puasa. Namun dengan penjelasan Ummul Mukminin tentang udhurnya, maka Ummul Mukminin ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya udhur ini yang menyebabkan beliau mentakhir, mengakhirkan mengqadha puasanya. Adapun yang afdol, yang lebih utama adalah mensegerakan membayar hutang puasa. Annahu la yajuzu ta'khirul qada ila Ramadan at-tariyah. Pada hadis ini juga menerangkan bahwasanya tidak bolehnya kita mengakhirkan mengqadha puasa sampai Ramadan tahun depannya. Jika kita dapati ternyata kita sudah masuk pada Ramadan tahun depannya dan masih ada hutang-hutang, maka untuk dibayar dengan kafarah. Waqtilaful ulama fi wujubil kafarah ma ta'khir ila dukhul Ramadan al-akhar. Famadhhabul Hanabilah anna 'alaihi al-kafarah idza akhara li ghairi 'udhrin. Sedangkan para ulama sebenarnya berikhtilaf tentang masalah kafarah tersebab karena mengakhirkan qada puasa sampai akhirnya Ramadan yang akan datang sudah sampai.
Sedangkan madhab dari Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib baginya untuk membayar kafarah apabila karena tidak ada udzur. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada padanya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya wajib membayar utang puasanya. Wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza fil nadhari wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Maksudnya pada hadis ini itu puasa nadhar, kata Imam Abu Dawud. Dan ini disandarkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Zahirul hadis wujubu qada'i siyam 'anil mayyit sawa'an akana nadharan am wajiban bi asli syar'i. Pada zahir hadis ini, penjelasan pada hadis ini, wajibnya untuk membayar utang puasa, qada puasa bagi mayit, bagi orang yang meninggal, sawa'an akana nadharan am wajiban bi asli syar'i. Mau itu puasanya puasa nadhar ataupun puasa yang wajib, maksudnya puasa Ramadan. Khilafan litaqyid Abi Dawud. Ini menyelisih apa yang dikatakan oleh Abi Dawud, menyangkut pautkan puasa ini dengan nadhar. Dzakara Ibnu Daqiq Al-'Idi anna ilhaqa ghairu shaumi bihi huwa min babil qiyas wa laysa fi hadzal hadis nassun 'alaihi. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-'Id, bahwasanya penyandaran, pengkiasan puasa ini kepada nadhar, maka ini laisa fi hadzal hadis nasun alaihi, tidak ada penjelasan pada hadis ini secara rinci. Wa anna alladhi yatawalla siyam huwa waliyuhu, dan sesungguhnya yang membayar utang puasanya adalah walinya. Allah taala a'lam. Sedikit pembahasan tentang ikhtilaf ulama pada pembayaran hutang puasa bagi mayit, bagi mereka yang meninggal dunia dan ada beban hutang puasa. Ikhtilaful ulama fi man mata wa alaihi shaum, hal yuqda anhu ala thalathati aqwalin. Para ulama berselisih pandang tentang orang yang meninggal dunia padahal dia punya hutang puasa, apakah harus dibayar atau tidak. Pendapatnya ada 3 pendapat. Yang pertama adalah la yuqda anhu bihal, la fil nadhari wa la fil wajib bi asli syar'i, wa hadha madhhabu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i fil jadid. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak perlu membayar hutang puasa orang yang meninggal tersebut, mau dia puasa nadhar ataupun puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Dan ini pendapatnya 3 madhab, yaitu madhab Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, serta pendapatnya Imam Syafi'i fil qaulil jadid, di dalam qaul jadidnya. Wasani yusamu anhu an-nadharu dunal wajib bi asli syar'i. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wajib membayar puasanya apabila puasa tersebut adalah puasa nadhar, dunal wajib bi asli syar'i, selain puasa Ramadan. Wa hadha madhhabu Imamul Ahmad wa Abi Ubaid wal Laits wa Ishaq wa nasarahu Ibnul Qayyim. Pendapat yang kedua ini mengatakan wajib membayar apabila puasa itu adalah puasa nadhar, sebagaimana hadis pada bab yang kita bahas tadi. Dan ini pendapat dari madhab Imam Ahmad dan Abi Ubaid, dan disandarkan juga kepada Al-Laitsi wa Ishaq bin Rawiyah, dan didukung juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat yang ketiga, annahu yusamu anil mayyit an-nadharu wal wajib bi asli syar'i. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya wajib membayar puasanya mau nadhar ataupun puasa Ramadan.
wa huwa qaulu Abi Thawr wa ashabul hadis. Dan ini pendapat dari kalangan para imam ahli hadis. Dan ini juga didukung oleh Ibnu Hazm dan sebagian kelompok dari madhab Asy-Syafi'iyah dari ahlul hadis al-Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa qaulu Syafi'i fil qadim. Dan ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i sebelumnya. Sebelum Imam Asy-Syafi'i hijrah ke kota Qahirah, Mesir. Bismillah. Ada pun pendapat yang kedua yang mengatakan wajibnya membayar apa? Ada pun pendapat yang ketiga dari kalangan yang mewajibkan membayar puasa mau dia nadar ataupun puasa Ramadan bagi si mayit. Mereka wastadallul mujizina lil qada mutlaqan bi haditsil bab. Pada hadis bab tadi yang kita bahas serta hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau berdua, wa huwa jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda, faqala, maka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdhihi anha. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ummiku telah meninggal dunia dan padanya utang puasa Ramadan. Apakah aku harus membayar hutang tersebut? Faqala, maka pemuda tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ala ummika daynun akunta qadihi anha." Apabila di atas pada ummimu ada hutang, maksudnya hutang mal, apakah engkau harus membayarnya? Qala na'am, maka pemuda tersebut menjawab, betul, tentu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi menjawab, "Fad-dinu lillah ahaqqu ayyuqda." Maka hutang terhadap Allah lebih wajib untuk dibayar. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari, "Inna Ahmad wa man ma'ahu hamalul umum fil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha 'ala al-muqayyad fi hadits Ibnu Abbas wa laysa bainahuma ta'arud hatta yajma'a bainahuma. Fa hadits Ibnu Abbas suratun munfasilah yas'alu anha min man waqa'at lahu, wa amma al-hadits Aisyah fa huwa taqrirun qa'idatun 'am." Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal membawa hadis Ummul Mukminin Aisyah ini sebagai hadis yang umum, secara umum. Adapun hadis Ibnu Abbas yang kita bacakan barusan adalah hadis yang berbicara lebih khusus lagi tentang yang umum. Maka tidak ada perselisihan pandang antara kedua hadis ini. Bahwasanya dua hadis ini tidak perlu dijamak, namun memang keduanya memiliki jalannya masing-masing. Yang pertama, hadisnya berbicara secara umum, adapun pendapat hadis yang kedua berbicara lebih khusus lagi. Maka al-muallif pada kitab Taysir al-Alam ini mengatakan, berpendapat pada qada'i waliyuhu anhu min babil istihbab inda jamaahiril ulama ma'ada dhahiriyah faqad aujabuhu. Faidah dari perselisihan pendapat ulama pada bab ini yaitu qada'u waliyuhu anhu min babil istihbab. Walinya ketika membayar hutang puasa ini dalam rangka istihbab, apa yang disunnahkan. Ini pendapat jamhur ulama, kecuali pendapat zahiriyah dan pendapat ashabul hadis di mana mereka mewajibkannya. Artinya jumhur ulama mengistihbabkan, mensunnahkan untuk membayar hutang tersebut, ataupun tidak dibayar maka tidak mengapa. Namun ulama zahiriyah dari mazhab zahiri dan ulama ashabul hadis mengatakan tidak, bukan istihbab tapi wajib. Allah Ta'ala a'lam. Sekian pada pembahasan hari ini tentang puasa, tentang
qada as-saum indal mayyit, yaitu membayar hutang puasa bagi mereka yang meninggal dunia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membayar itu jumlahnya berapa? Batalan puasa selama hidupnya berapa? Antum mengambil pendapat mana tadi? Jumhur atau pendapat Zahiriyah? Jumhur mengatakan sunnah, maka antum boleh membayarnya. Adapun membayar hutang puasa ini bisa dengan kita membayar dengan puasa kita ataupun dengan memberi makan orang miskin pada setiap harinya satu orang miskin. Maka 30 hari 30 hari dari hutang puasanya dibayar dengan memberi makan 30 orang miskin. Ini jumlah yang jumlah harinya kita nggak tahu. Dalam hidupnya berapa batas puasanya? Baik, Allah Ta'ala alam. Masalah yang seperti itu apakah kita tahu atau tidak, namun sedekah kepada mayit pahalanya nyampe. Sedekah kepada mayit pahalanya nyampe. Maka kita niatkan, kita bayar. Jika memang sudah melebihi dari hutangnya, maka itu menjadi sedekah untuk mayit. Allah Ta'ala alam. Semisal ternyata hutangnya cuma 20 hari, antum bayar dengan 30 hari, maka tidak mengapa, karena 10 harinya menjadi sedekah untuk si mayit dan insya Allah pahalanya nyampe kepada si mayit. Allah Ta'ala alam. Ini sedikit pada pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.